Amin Pak dari Banjarnegara. Tadi disebutkan salah satu bahwa yang menarik itu nilainya misalkan nanam jagung itu sebulan 16 juta. Iya. Tapi yang pertama yang saya cermati itu belum melihat biaya produksi jagungnya. Baik. Nah itu juga terlalu mungkin bagi kita atau petani terlalu tinggi angan-angannya nantinya. Oke. Kemudian yang kedua, memang betul bahwa ketika kita menggunakan pupuk organik itu sangat berlimpah jika kita memanfaatkannya. Namun kita ketika mengaplikasikan, kita yang pertama butuh tenaga yang banyak. Betul. Itu yang menjadi kendala petani untuk memanfaatnya. Kemudian yang kedua, medannya Pak. Kadang Sulit. medan yang mau diberikan pupuk organik itu hanya jalan setapak. Baik. Tidak mesti bisa dilewati oleh kendaraan bermotor. Nah, itu salah satu menjadi kendala kami. Dan itu dalam bentuk seperti apa biar bisa meminimalkan kos untuk pengangkutan ke lahan. Baik. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika saya membuat pupuk organik Bapak Ibu, ini bukan setahun 2 tahun, lebih dari 30 tahun saya fokus di sini. Tantangannya ada 2. Yang pertama, harus sama dengan kimia. Yang kedua, harus hemat tenaga. Banjarnegara tanamannya apa Pak? Singkong sama jagung. Singkong, jagung, sayur ada enggak di sana? Banyak. Baik. Saya kasih contoh Pak, karena tempat Bapak pelatihan ini kan di Telomoyo. Telomoyo itu kan sentral sayur Pak. Saya tunjukkan. Pernah tanam sayur? Satu bedeng ukuran 10 meter biasanya kan dikasih kotoran ayam nih. Betul kan? 10 meter persegi atau satu bedeng diberi kotoran ayam berapa banyak? 1 karung. Oke, saya tunjukkan. 1 karung per 10 meter persegi. Bedengan kan tidak semua, betul ya? Ada untuk jalan. Berarti dalam 1 hektar itu butuh minimal 500 karung. Banyak atau sedikit? Dilakukan atau tidak? Enggak, artinya selama ini dilakukan atau tidak ngasih 1 karung per 10 meter? Dilakukan Pak, karena lahannya cuma 1000 meter, betul atau tidak? Saya tanya yang kedua, sudah habis pupuk segini masih pakai pupuk kimia tidak? Masih. Coba bayangkan, pupuk kimianya berapa banyak? Bapak garap berapa? 1000 meter? 1 kotak gitu? Pupuk kimianya butuh berapa kilo? Berapa? 15 kilo. 15 sak atau 15 kilo? Ini kok hebat sekali nih 15 kilo ya. Per 1000 meter loh ya. Betul, per 1000 meter dapat 15. Cukup 15 kilo ini aja atau lebih? Minimal 1 karung kan, ya betul ya. Sama yang lain-lain minimal jadi 50 kilo. Bapak, ini yang kita jawab. Ini yang kita jawab. Selama ini untuk padi. Kalau untuk padi itu memang tidak pernah kasih kompos. Alasannya kalau dikasih kotoran ayam yang kerja kakinya gatel. Terus yang kedua, kalau dikasih kotoran ayam nanti tanamannya terlalu subur. Sehingga nanti hasilnya roboh. Terus yang ketiga, mereka hanya gunakan pupuk urea. Kalau untuk padi. Kalau untuk jagung mereka rata-rata paling gunakan kompos dan abu dibawa ke sawah. Nah, sekarang yang kita jawab dari sini adalah ketika kita nanti membuat pupuk, bukan hasil semuanya nanti dibawa ke sawah, Pak. Ya memang biaya tinggi. Karena itu kita buatkan satu formula yang bisa sama dengan pupuk kimia. Ini impossible. Ini adalah pekerjaan yang impossible. Bahannya cuma kotoran sapi, bahannya cuma kotoran ayam, tetapi punya khasiat sama dengan kimia. Yang lebih keren lagi adalah satu, hemat tenaga kerja. Saya kasih contoh. Ketika orang memupuk untuk tanaman sayur yang butuh 500 karung per hektar, kita kasih cuma 50 karung. Beda tidak 500 dengan 50? Beda 0,1.
Terus yang kedua, pupuknya 1 hektar itu Bapak Ibu berarti anggap aja 500 kilo. Kalau 500 kilo per hektar, kita cuma bawa 50 liter. Susah mana bawa 500 kilo atau 50 liter? 500 kilo dibawa ke sawah, berat. Kita cuma bawa 50 liter yang setara dengan 500 kilo. Ini nanti pupuk bukan saya yang produksi, Bapak Ibu yang produksi. Dari mana ini kita buat? Cuman dari kencingnya sapi, kencingnya kambing, kotorannya ayam. Inilah perlu teknologi. Apakah kita sudah melakukannya? Bapak Ibu minta maaf. Peserta sebelum Bapak Ibu di Upland, petani milenial Bapak Ibu, sudah kita bawa semuanya bukan hanya ke tempat pabriknya, tetapi ke lahannya. Hari ini rata-rata panen untuk padi kita 8 ton per hektar. Biayanya separuh harga pupuk kimia. Jadi saya minta tolong, karena Bapak Ibu bertempat di Magelang, kita tidak bisa tunjukkan lahan padi, karena lahan tempat pelatihan kita di sini adalah fokus untuk sayur dan horti. Kalau yang padi adanya di Madiun. Yang di Madiun itu kita semua ada di 72 desa. Insya Allah tahun ini kita akan tanam di 720 hektar. Tahun kemarin 2 kali ini yang teman-teman Upland, yang adik-adiknya Bapak Ibu, itu kita tanam di level hampir sekitar 60 sampai 80 hektar. Karena yang tanam siapa? Yang tanam adalah kepala desa. Yang buat pabrik siapa? Kepala desa. Jadi konsep saya adalah kepala desa yang kita jadikan tempat untuk produksi pupuknya. Ditanam untuk dirinya sendiri. Satu kepala desa kan punya tanah 10 hektar nih rata-rata kalau di sana, sama perangkat. Nah ini yang ditanami padi. Besok Bapak Ibu praktek ke tempat saya, belum bisa lihat padinya tapi boleh ngicipi berasnya. Oke.